Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung setia Timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi di Garuda Support. Seperti biasa, kita berbincang lagi tentang Timnas Indonesia. Namun sebelum itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel ini. Secara tidak langsung, kalian telah turut mendukung channel ini agar tetap berkembang dan menjadi motivasi kepada saya untuk selalu mengupload berita-berita terupdate daripada Timnas Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, eh, dukungan kita terhadap tim kebanggaan kita, skuad Garuda, akhirnya berakhir di bulan ini untuk pertandingan ke-7 dan ke-8, di mana Indonesia eh, melakukan pertandingan melawan dua tim, yaitu Australia dan juga Bahrain. Dan kita kalah telak di tangan Australia dengan skor 5-0, 5-1 maksud saya, mohon maaf. Kemudian kita bangkit menang di Gelora Bung Karno atas Bahrain dengan skor tipis 1-0 lewat gol yang dicetak oleh sang striker kita, oleh Rumeni. Bicara tentang progres Timnas Indonesia, tentunya dari awal, dari semenjak pembagian grup, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak dianggap dan boleh dibilang salah satu negara yang hanya dilirik sebelah mata, karena memang secara kualitas kita masih jauh dengan negara-negara yang satu grup dengan kita di saat pembagian grup pada saat itu. Di dalamnya ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Jangan jauh-jauh, secara ranking FIFA aja kita sudah terpaut jauh dari negara-negara tersebut. Dengan demikian, banyak media baik itu dalam negeri maupun di luar negeri yang menyoroti Timnas Indonesia di saat Timnas Indonesia hadir di ronde 3 dengan negara-negara yang saya sebut tadi. Dianggap bahwa negara yang nantinya akan menjadi lumbung gol daripada 5 negara lainnya. Nah, teman-teman sekalian, tentunya kita sebagai pendukung setia Timnas Indonesia dan warganet, para rakyat Indonesia, tidak menyangka bahwa Timnas Indonesia saat ini ada pada ronde 3. Karena memang beberapa tahun sebelumnya, jangankan ronde 3, kita baru menghadapi tim-tim ASEAN di kualifikasi aja, kita sudah pesimis. Dan jangankan di kualifikasi, di piala-piala ciki seperti piala AFF aja, saat ketemu dengan Vietnam, Thailand, itu saja kita sudah tidak ingin untuk bagaimana menyaksikan pertandingan itu berjalan, ataupun kita kurang percaya diri menghadapi tim-tim tersebut. Namun alhamdulillah progres yang dilakukan oleh PSSI dengan mendatangkan para pemain-pemain keturunan untuk membela skuad Garuda, akhirnya saat ini usaha-usaha yang dilakukan oleh PSSI berdampak positif dan Indonesia ada pada putaran ketiga di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, dan alhamdulillah saat ini kita berada pada posisi keempat di grup C. Kemarin sebelum kita di posisi 4, kita sempat di posisi ketiga. Namun di saat kita kalah dari Australia dengan skor telak 5-1, maka kita pun turun ke posisi keempat karena Arab Saudi berhasil menang atas Cina. Dengan demikian, kita masih memiliki peluang. Nah, bicara tentang peluang, kita secara realistis, hitung-hitung, kita harus realistis karena apapun bentuknya, kita sebagai pendukung setia Timnas Indonesia pastinya menginginkan yang terbaik buat tim kebanggaan kita. Siapa sih yang tidak senang sebagai rakyat Indonesia, sebagai pendukung setia Timnas Indonesia tidak senang kalau timnya bisa melaju sampai di World Cup 2026. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui saat ini, Timnas Indonesia berada pada posisi keempat di grup C dan masih memiliki peluang karena Indonesia menang atas Bahrain secara tidak langsung membuka gerbang untuk ke Piala Dunia masih sangat terbuka. Karena kecuali kemarin kita kalah atas Bahrain, maka mimpi kita untuk ke Piala Dunia sedikit demi sedikit akan terkubur. Namun alhamdulillah, Jai Isis dan kawan-kawan mampu menjawab tantangan itu dengan menumbangkan Bahrain dengan skor tipis 0-1. Dengan demikian, Indonesia berhak menduduki posisi keempat. Dan nantinya, ini realistisnya, nantinya pada bulan Juni
kita akan menjamu Cina. Dan di pertandingan lain, Australia akan berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi akan berhadapan dengan Bahrain. Bicara tentang poin, saat ini Indonesia memiliki 9 poin, di mana 3 poin yang didapatkan di Gelora Bung Karno, ditambah dengan 6 poin sebelumnya, maka menjadi 9 poin. Sementara di bawahnya ada Bahrain dan juga Cina yang masing-masing memiliki 6 poin. Bahrain dan Cina hanya berbeda selisih gol, sementara kita berbeda dengan Bahrain dengan Cina, berbeda angka, berbeda poin, yaitu mereka 6, kita 9. Nah, pertandingan Indonesia dengan Cina nanti pada tanggal 5 Juni, kita berharap Indonesia mampu menumbangkan Cina di Gelora Bung Karno. Dan di pertandingan lain, Arab Saudi, kita berharap Arab Saudi paling tidak seri dengan Bahrain atau boleh ditumbangkan oleh Bahrain. Maka secara tidak langsung, posisi Arab Saudi akan tetap dengan poin 10, sementara kita akan naik ke poin 12. Dalam hal ini, 3 poin yang didapatkan dari Cina ditambah dengan 9 poin yang ada, maka akan menjadi 12 poin. Sementara Bahrain akan naik dari 6 poin ke 9 poin apabila Bahrain mampu menumbangkan Arab Saudi. Hitungan sederhananya seperti itu. Dan di pertandingan lain juga, jika Australia berhasil ditumbangkan oleh Jepang di Australia, maka itu juga menjadi sebuah kabar gembira bagi kita. Karena posisi Australia dengan poin 12 yang ada, maka jika dia kalah dari Jepang, maka otomatis maka otomatis Australia tetap pada angka yang sama, yaitu 12. Sementara kita akan naik ke posisi yang sama. Sementara kalau hitungan head to head, kita bisa melejit sampai ke angka ataupun sampai pada posisi kedua. Namun itu tidak mungkin terjadi karena Australia tentunya akan berjuang. Dan kalaupun kita mau naik ke posisi kedua, otomatis pertandingan terakhir pada tanggal 10 kita harus menang atas Jepang. Namun saya secara pribadi itu tidak mungkin, teman-teman, karena kita tahu semua kualitas Jepang bukan tim kaleng-kaleng, dan dia merupakan salah satu tim terbaik di Asia yang mereka sudah berkali-kali turut mengambil bagian di Piala Dunia. Dan untuk berharap banyak dari Jepang, saya secara pribadi tidak terlalu berharap. Namun dalam hal sepak bola, apapun bisa terjadi. Karena keajaiban itu bisa terjadi. Bisa saja terjadi apabila dibarengi dengan doa, kerja keras, dan semangat para pemain. Karena bola, dia bundar. Apapun bisa terjadi. Yang tadinya tim yang diunggulkan bahwa tim ini yang akan bisa meraih kemenangan, di saat pertandingan hasilnya beda. Dan sebaliknya, tim yang awalnya diremehkan, seperti yang dari awal saya katakan, Indonesia sangat diremehkan di grup C. Namun alhamdulillah dengan tekad, dengan perjuangan, dengan kerja keras, dengan doa yang ada, akhirnya Indonesia sampai pada ronde ketiga dan mampu duduk di posisi keempat dan mencetak sejarah, salah satu tim Asia Tenggara yang mampu lolos ke putaran ketiga dan bisa merebut poin sampai dengan 9 poin dibandingkan dengan perjalanan Vietnam dan juga Thailand di ronde ketiga beberapa tahun yang lalu di saat mengikuti kualifikasi. Vietnam di ronde ketiga hanya mengkoleksi 4 poin. Dan juga Thailand di ronde ketiga hanya mengkoleksi 2 poin. Nah, dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang mencetak sejarah di ronde ketiga, mampu bersaing dengan negara-negara yang boleh dikatakan negara raksasa yang peringkat FIFA-nya lebih bagus daripada Indonesia. Nah, dengan demikian itu hitungan sederhananya, teman-teman, realistisnya. Kita menang atas Cina, Arab Saudi kalah dari Bahrain, Australia kalah dari Jepang, dan di pertandingan terakhir kita paling tidak seri dengan Jepang ataupun menang lawan Jepang. Namun menang lawan Jepang seperti yang saya katakan tidak mungkin terjadi, karena Jepang tidak akan membiarkan kita menang atas Jepang, karena ada 2 hal yang Jepang tidak akan membiarkan kita menang atas mereka. Yang pertama, mereka akan kalah di kandang mereka sendiri, andaikan mereka kalah. Dan yang kedua, peringkat FIFA kita akan naik beberapa tingkat saat kita bisa mengalahkan Jepang. Dengan demikian, Haji Momoriyasu selaku kepala pelatih timnas Jepang tidak akan membiarkan
Kalaupun kita kuat, kita imbang. Tapi apapun bisa terjadi, keajaiban bisa terjadi apabila keajaiban itu kita percaya. Oke teman-teman, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Karena kita adalah bangsa pejuang, bangsa yang tidak menyerah atas apapun. Dukung terus timnas kebanggaan kita, tetap semangat. Kita Garuda.